memori. Memori menurut Atkinson pada tahun 2000 adalah kemampuan individu untuk menyimpan informasi dan informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Tulving dan Craig pada tahun 2000 mendefinisikan juga memori sebagai kemampuan untuk mengingat peristiwa masa lalu dan membawa fakta belajar dan ide-ide kembali ke pikiran. Delwold dan Norman pada tahun 1965 mencakup memori primer, yaitu memori singkat. Itu kemampuan individu untuk menyimpan informasi dalam beberapa detik saja. Yang kedua ada memori sekunder, panjang permanen. Itu kemampuan individu untuk menyimpan informasi dalam ukuran menit atau ingatan jangka panjang. Ciri-cirinya cenderung visual atau eksekutif, seringkali terjadi lupa karena gagal dalam mengingat kembali. Model yang kedua ada Model Level of Processing Approach atau LOP dari Craig and Lockhart. Yang pertama itu ada kedangkalan. Semakin dangkal kita menerima informasi, tidak mempunyai makna, maka itu akan berpengaruh pada ingatan, dan kita akan menjadi cepat lupa. Yang kedua ada kedalaman. Ketika kita menerima informasi secara rinci atau sedalam-dalamnya, maka informasi itu akan menetap di ingatan kita dan lebih mendalami informasi tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya memori dibedakan menjadi dua macam, yakni ingatan jangka pendek dan juga ingatan jangka panjang. Nah, keduanya ini memiliki karakteristik yang khas, di mana ingatan jangka pendek ini pada umumnya merupakan memori yang bersifat tidak bertahan lama. Sedangkan ingatan jangka panjang merupakan jenis ingatan yang sifatnya lebih tahan lama dan juga bisa melingkup dari masa lampau yang lebih jauh lagi. Oke teman-teman, kita masuk ke proses memori. Nah, proses memori punya 3 tahap nih. Yang pertama ada penyandian atau memasukkan memori atau encoding. Sebagai tahap pertama, proses mengingat yaitu penyandian atau mencatat informasi dan masuk ke dalam ingatan kita. Lalu proses penyandian juga punya 2 proses teman-teman. Proses yang pertama ada proses sengaja, terjadi apabila seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman atau pengetahuan ke dalam ingatan. Lalu proses yang kedua adalah proses tidak disengaja. Ini terjadi apabila informasi diterima oleh indera individu dan masuk secara tidak sengaja ke dalam memori atau ingatannya. Kemudian ada proses memori yang kedua, yaitu penyimpanan memori atau storage. Sebagai tahap kedua, proses mengingat untuk menyimpan informasi yang telah diperoleh. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam proses memori yang terakhir. Di sini ada proses pengambilan memori atau retrieval. Sebagai tahap ketiga, proses mengingat untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan atau decoding. Menurut seseorang tokoh psikologi Hilgard pada tahun 1975, terdapat 3 jenis proses mengingat memori dalam retrieval, yaitu yang pertama ada recall, recognition, dan yang terakhir ada reintegratif. Baiklah, kita akan membahas mengenai 6 faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama adalah mood dan emosi. Mood adalah keadaan emosional yang timbul hanya untuk sementara. Pada dasarnya, perasaan ini terbagi menjadi 2, yaitu suasana hati yang baik atau kita sebut dengan good mood, dan suasana hati yang buruk atau biasa kita sebut dengan bad mood. Sedangkan emosi dalam psikologi adalah
pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Yang kedua adalah atensi. William James dalam bukunya The Principles of Psychology mendefinisikan atensi sebagai pemusatan pikiran dalam bentuk yang jelas dan tajam terhadap salah satu dari beberapa objek yang simultan atau dari rentetan pemikiran. Esensi dari atensi adalah fokalisasi, konsentrasi, dan kesadaran. Yang ketiga adalah pemberian kode khusus yang spesifik. Contohnya nih, ketika kita mengingat sesuatu, kita cenderung menggambarkan ingatan itu sebagai pola-pola yang terstruktur, sehingga apabila kita ingin merecall memori kita hanya akan mengingat pola-pola tertentu saja. Selanjutnya adalah kesamaan semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang artinya adalah memberikan tanda. Sehingga dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Nah, yang kelima adalah umur. Menurut asumsi peneliti bahwa usia mempengaruhi memori atau daya ingat seseorang. Semakin tinggi usia seseorang, maka lebih cepat mengalami gangguan memori. Nah, yang terakhir adalah metamemori. Metamemori merupakan kesadaran atau pengetahuan tentang seseorang atau ingatan yang kuat tentang informasi dari seseorang. Misal nih, ketika kita mengetahui tanggal lahir teman, maka hal itu disebut juga dengan metamemori. Studi kasus. Kasus ini kami ambil dari sebuah jurnal yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dalam kasus ini, ada seorang nenek berusia 76 tahun yang diantar oleh kerabatnya ke poliklinik rumah sakit jiwa. Pasien memiliki keluhan sering marah-marah tanpa sebab, disertai gelisah sejak 7 hari sebelum pasien dibawa berobat. Menurut informasi dari kerabat pasien, keluhan marah-marah hampir selalu terjadi setiap malam. Pasien menganggap suami pasien berselingkuh dan sering membicarakan kesalahan suami pasien tersebut yang terjadi pada masa lalu. Pasien terdeteksi memiliki hipertensi sejak 2 tahun lalu, namun tidak rutin kontrol dan minum obat. Selain itu, sejak 1 tahun terakhir, pasien memiliki penurunan daya ingat yang semakin memburuk. Pasien kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan sulit mengingat tanggal dan keluarga. Saat wawancara sedang berlangsung, sikap pasien kurang kooperatif, cenderung tidak nyaman, dan jarang terjadi kontak mata antara pasien dan pemeriksa. Daya ingatnya buruk dan mudah lupa. Konsentrasi dan perhatian pasien juga buruk. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat penyakit yang menyebabkan disfungsi otak. Hal ini dapat dinilai dari adanya gangguan fungsi kognitif, terutama gangguan daya ingat dan gangguan suasana emosi, terlihat dari pasien mudah marah